Selamat malam. Malam ini, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Di saat elit politik di Jakarta sibuk bicara tentang IKN, tentang koalisi, dan tentang pertumbuhan ekonomi, di sebuah sudut sunyi di Nusa Tenggara Timur, seorang anak kecil memilih untuk mengakhiri hidupnya. Bukan karena putus cinta, bukan karena kenakalan remaja, tapi karena dia lelah. Lelah menjadi miskin, lelah ditagih. Lelah berharap pada janji negara yang tak kunjung cair. Namanya, mari kita sebut dia Malaikat Kecil. Seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada yang seharusnya sedang bermain bola atau mengejar layang-layang, ditemukan tak bernyawa dengan cara yang tragis pada awal Februari 2026 ini. Penyebabnya sederhana, namun menghantam ulu hati kita semua. Tunggakan uang sekolah sebesar 1,2 juta rupiah. Bayangkan, 1,2 juta rupiah. Bagi sebagian orang di kota besar, itu hanya harga sebuah sepatu atau sekali makan malam di restoran mewah. Tapi bagi malaikat kecil ini, angka itu adalah tembok raksasa yang menghalangi masa depannya. Tembok yang begitu tinggi hingga ia merasa satu-satunya cara untuk melewatinya adalah dengan pergi dari dunia ini selamanya. Berita ini meledak. Gubernur malu, bupati klarifikasi, menteri turun tangan. Tapi semua terlambat. Nasi sudah menjadi bubur dan nyawa sudah melayang. Dalam 1 jam ke depan, Istabi tidak hanya akan menceritakan kronologinya. Kita akan menguliti sistem pendidikan kita. Kita akan bertanya, kenapa birokrasi PIP, Program Indonesia Pintar, begitu kejam? Kenapa sekolah masih memungut biaya pada orang miskin? Dan benarkah, seperti kata Kompas.id, ada fenomena yang lebih gelap dari sekadar kemiskinan? Siapkan hati Anda. Ini adalah kisah tentang kegagalan kita bersama. Mari kita bedah kronologinya berdasarkan laporan Bupati Ngada yang dilansir Kompas Regional dan CNN Indonesia. Tragedi ini tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah akumulasi tekanan batin. Sang anak diketahui memiliki tunggakan uang sekolah. Jumlahnya fantastis untuk ukuran keluarga prasejahtera di pedalaman NTT, 1,2 juta rupiah. Ini bukan uang jajan, ini kemungkinan akumulasi dari iuran komite, uang seragam, atau pungutan-pungutan lain yang seringkali dihaluskan bahasanya oleh pihak sekolah. Sekolah yang seharusnya menjadi taman belajar berubah menjadi tempat penagihan utang. Ada tekanan psikologis yang luar biasa. Anak sekecil itu, yang belum akil balik, sudah dipaksa memikirkan neraca keuangan orang tuanya. Namun, harapan sempat muncul. Sang anak tahu dia adalah penerima bantuan PIK, Program Indonesia Pintar. Ada uang negara yang menjadi haknya. Uang yang dijanjikan Presiden untuk anak miskin agar tetap bersekolah. Dengan harapan setipis benang, sang anak berusaha mencairkan dana tersebut. Mengutip laporan Kumparan, sebelum kejadian fatal itu, sang anak sempat meminta, mungkin lebih tepatnya memohon, agar dana PIP-nya bisa dicairkan. Tujuannya satu, melunasi utang sekolah, agar dia tidak lagi malu, agar dia bisa duduk tenang di kelas tanpa ditagih guru. Apa yang terjadi? Gagal. Birokrasi berkata lain, entah karena administrasi yang belum lengkap, kartu yang bermasalah, atau sistem perbankan yang kaku, uang itu tidak bisa keluar. Anak itu pulang dengan tangan hampa. Harapan terakhirnya patah. Bayangkan perasaannya saat berjalan pulang. Dia membayangkan wajah gurunya yang menagih. Dia membayangkan wajah orang tuanya yang juga tak punya uang. Dia merasa terjepit. Dunia serasa runtuh di pundak kecilnya. Dan di titik keputusasaan itulah, setan membisikkan jalan pintas. Jika dia tidak bisa membayar dengan uang, dia akan membayar dengan nyawanya. Tragedi ini menampar wajah birokrasi pendidikan kita. Program Indonesia Pintar atau PIP, anggarannya triliunan rupiah. Tapi kenapa mencairkannya susahnya minta ampun? Kenapa seorang anak SD harus mengemis-ngemis untuk mendapatkan haknya sendiri? Sistem kita tidak dirancang dengan empati. Sistem kita dirancang dengan kecurigaan.
Syarat administrasi yang berbelit-belit seringkali menjadi penghalang bagi masyarakat miskin yang buta huruf atau tidak paham prosedur. Petugas di lapangan seringkali bekerja seperti robot. Tidak ada KTP orang tua, tidak cair. Salah satu huruf di nama, tidak cair. Mereka lupa, di balik angka-angka di komputer itu ada nyawa manusia. Ada anak yang gantung diri karena uang itu tidak cair tepat waktu. Dalam kasus di Ngada ini, kegagalan pencairan PIP adalah trigger utama. Jika uang itu cair hari itu, mungkin malam ini sang anak masih tidur nyenyak di pelukan ibunya. Ini adalah death by bureaucracy, kematian karena birokrasi. Tinta merah stempel birokrat di Jakarta dan daerah secara tidak langsung telah menjadi simpul tali yang menjerat leher siswa tersebut. Namun, uang hanyalah puncak gunung es. Mengutip analisis mendalam dari kompas.id, ada fenomena yang jauh lebih gelap di balik kasus ini. Ini bukan sekedar soal tidak punya uang. Banyak orang miskin di Indonesia, tapi tidak semuanya bunuh diri. Lalu apa bedanya? Jawabannya adalah hilangnya harga diri atau dignity. Di banyak sekolah di Indonesia, terutama di daerah, budaya menagih uang sekolah seringkali dilakukan dengan cara yang mempermalukan atau shaming. Pernahkah Anda melihat guru membacakan nama-nama siswa yang belum bayar SPP di depan kelas? Budi, kamu belum bayar, sampaikan ke bapakmu. Ani, kamu jangan ikut ujian dulu sebelum lunas. Bagi orang dewasa, itu mungkin teguran biasa. Tapi bagi anak SD, itu adalah kiamat. Itu adalah penghinaan publik. Dia dipermalukan di depan teman-temannya. Dia dilabeli sebagai si miskin yang menunggak. Rasa malu inilah yang membunuh jiwa anak-anak kita sebelum fisik mereka mati. Sekolah yang harusnya membangun karakter malah menghancurkan mental. Anak di NTT ini mungkin merasa bahwa keberadaannya hanya menjadi beban. Beban bagi orang tua, beban bagi sekolah. Dia merasa ditolak oleh sistem. Perasaan unwanted inilah yang mendorong impuls bunuh diri. Respon pejabat kali ini terdengar berbeda, namun tetap menyakitkan. Gubernur NTT dalam pernyataan yang dikutip merdeka.com berkata, "Saya malu, kita gagal." Kata-kata gagal ini berat. Ini adalah pengakuan bahwa negara absen, bahwa jaring pengaman sosial atau social safety net yang dibanggakan pemerintah pusat itu bolong besar di sana-sini. Pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen, seperti dilansir detik.com, langsung memberikan atensi. Mereka berjanji akan evaluasi. Tapi izinkan Istabi bertanya dengan keras, berapa nyawa lagi yang dibutuhkan untuk sebuah evaluasi? Apakah harus ada anak gantung diri dulu baru menteri turun ke lapangan? Apakah harus viral dulu baru dana PIP dicairkan dengan cepat? Uang 1,2 juta rupiah yang ditagihkan sekolah itu juga menjadi pertanyaan besar. Bukankah sekolah negeri itu gratis? Kenapa masih ada pungutan komite sebesar itu di daerah miskin? Apakah dana BOS tidak cukup? Atau ada korupsi di level manajemen sekolah? Jika sekolah memungut uang karena dana BOS disunat atau telat cair, maka rantai dosa ini panjang. Mulai dari Kementerian Keuangan, Dinas Pendidikan, hingga kepala sekolah, semuanya punya andil darah di tangan mereka. Kita tidak bisa melepaskan kasus ini dari konteks geografis, Nusa Tenggara Timur. Provinsi yang indah alamnya, tapi rapuh ekonominya. Kemiskinan ekstrim masih membelenggu banyak desa di sana. Bagi keluarga di Jakarta, 1,2 juta rupiah adalah uang belanja bulanan. Bagi keluarga petani lahan kering di Ngada, 1,2 juta rupiah adalah hasil panen berbulan-bulan. Itu pun kalau tidak gagal panen. Tekanan ekonomi di NTT seringkali memaksa anak-anak dewasa sebelum waktunya. Mereka memikul beban orang tua. Kasus bunuh diri ini adalah lonceng peringatan bahwa kesehatan mental anak-anak di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, sedang dalam kondisi darurat. Mereka tidak punya psikolog sekolah. Mereka tidak punya tempat curhat. Satu-satunya tempat mereka bergantung adalah sekolah dan orang tua. Ketika sekolah menekan dan orang tua tak berdaya, mereka sendirian di dunia yang kejam ini. Sahabat Istabi, tragedi di Ngada ini bukan sekedar berita kriminal. Ini adalah monumen kegagalan kita sebagai bangsa yang beradab.
Kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri, Bapak Gubernur, dan Bapak Bupati, tolong hentikan retorika Indonesia Emas 2045 jika anak-anak kita di tahun 2026 masih mati karena uang 1,2 juta rupiah. Emas macam apa yang kita kejar di atas kuburan anak-anak sekolah? Tuntutan kami jelas. Hapus total pungutan sekolah dalam bentuk apapun di daerah miskin. Negara harus tanggung 100%. Jangan ada lagi istilah uang komite yang mencekik. Reformasi total PIP. Buat sistem jemput bola. Jika ada anak miskin, petugas bank yang datang ke sekolah, bukan anak yang disuruh antre di bank. Sanksi tegas bagi sekolah yang melakukan shaming, mempermalukan siswa yang menunggak. Guru yang menghina kemiskinan muridnya tidak pantas digugu dan ditiru. Untuk adik kecil yang sudah tenang di sana, maafkan kami. Maafkan negeri ini yang gagal melindungimu. Maafkan kami yang membiarkanmu memikul beban dunia sendirian. Semoga kepergianmu menjadi martir yang mengubah sistem busuk ini, agar tidak ada lagi teman-temanmu yang menyusulmu. Saya Istabi. Pendidikan adalah hak, bukan barang dagangan. Salam akal sehat.